Hai guys, kembali lagi dengan admin Teknomatika. Kali ini admin akan membahas tentang tren programming di tahun 2021. Tren ini diambil dari survei Stack Overflow yang telah dilakukan pada Mei 2021 yang diikuti lebih dari 80.000 developer. Jadi kalau kalian mau tahu apa saja yang tren di tahun 2021, tonton sampai selesai. Jadi simak terus. Oke, apa yang terjadi tentang tren programming di tahun 2021? Kita akan lihat melalui survei Stack Overflow. Jadi kita lihat mulai dari geografiknya. Yang mengisi survei ini kebanyakan dari Amerika, kemudian India. Ya, India kalian tahu sendiri, kebanyakan video programming ada di video-video orang India. Jadi I want to talk to you, nah, kayak gitulah, kebanyakan kayak gitu. Dan Jerman, kemudian Inggris, ada Kanada juga, di mana Indonesia ternyata ya ada tapi banyak banget sih. Di mana ya? Nah, ini Indonesia ada di posisi berapa ini? Ini 600-an lah survei. Dan ini tidak tidak pasti ya. Maksudnya tidak semua developer itu Indonesia cuma 600 orang, enggak, tetapi ini yang mengisi survei saja. Kemudian most popular technology programming script atau bahasa pemrograman. Nah, ini bahasa pemrograman yang populer di tahun 2021. Itu ada JavaScript, mendapatkan nilai 68%, kemudian HTML CSS di 55%. Berarti di sekitar sini kita menganggap bahwa web developer itu masih yang nomor satu. Kemudian SQL, Python, kemudian TypeScript, kemudian Node.js dan sebagainya. Bahkan PHP hanya di sekitar sini. Tetapi ya JavaScript ada di atas, HTML CSS ada di atas. Jadi ya, itu kalau kalian mau belajar, kalian belajarlah JavaScript kalau kalian tertarik. Kalau enggak ya kalian bisa bahasa Python atau yang lainnya, Node.js atau Java atau sebagainya. Kalian bisa pilih, tetapi trennya sekarang masih JavaScript ya, tahun 2021. Kemudian lanjut ke database. Ini yang paling populer masih MySQL, di kalangan developer juga ada MySQL, kemudian dan lain-lain. Nah, kalian kalau ya menurutku kalian belajarlah MySQL, bahkan Oracle ada di bawah. Trennya itu masih MySQL. Oke. Kemudian lanjut ke cloud platform atau platform yang atau perusahaan yang menyediakan cloud di kalangan profesional developer. AWS atau Amazon Web Service ini yang paling oke dan mengungguli jauh dari pesaingnya, dari Microsoft sama dari Google Cloud Platform, itu jauh sekali. Menurutku juga lebih baik pakai Amazon daripada yang lain karena lebih enak lah daripada yang lain. Jadi ya kalau kalian ya terserah, di selera saja, tapi trennya lagi Amazon. Oke, lanjut. Kemudian web framework. Nah, web framework itu masih yang paling tinggi React. Sesuai dengan dugaanku, yaitu React.js masih yang tertinggi, kemudian jQuery, Angular malah yang ketiga. Kemudian yang lainnya masih di bawah, malah Laravel di posisi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahkan Laravel pun walaupun presentasinya ya sangat jauh sih, 41 sama 10%, itu di bawah. Jadi kalau kalian mau belajarlah React untuk sekarang. Oke, lanjut.
another framework atau library-nya, kalian bisa pakai .NET Framework, kemudian dan lainnya. Ya paling sering sih memang ini sih. Kemudian mulai React Native, mulai oke, kemudian Flutter biasanya dipakai di mobile. Ini mulai nih, dua ini mulai populer untuk tahun-tahun, mungkin kedepannya akan lebih oke, React Native dan Flutter. Kemudian other tool, di 90% responder menggunakan Git. Nah, Git sudah paling oke lah menurutku ya, karena ya yang disediakan menurutku sudah oke banget, sudah enak banget ya. Kebanyakan memang pakai Git di Indonesia juga, tetapi ya selera ya, ada yang pakai Unity juga boleh, ada yang pakai Docker juga boleh, terserah. Ini adalah trennya lagi Git, jadi kalian kalau di dunia kerja mungkin karena trennya lagi Git ya pakailah Git, jangan pakai yang lain, nanti tim kalian bingung. Oke, lanjut. Dan ini adalah Integrated Development Environment. Kalian bisa pakai Visual Studio Code saja. Ya, banyak sekali sih. Ada Notepad++, Android Studio, dan Sublime. Ya terserah, tetapi kebanyakan memang Visual Studio Code. Kalau pakai Notepad++, aku malah jadi bingung. Jadi ya, pakailah Visual Studio Code saja. Ya, menurutku sih itu. Oke, yang lain. Oke, lanjut. Operating system. Kebanyakan masih Windows, ya karena murah. Kemudian macOS. Ini untuk kalangan, ya kalau di Eropa atau di Amerika ya memang kebanyakan ini macOS. Tetapi Asia mendominasi dengan Windows-nya. Oke. Kalau kalian ya terserah saja sih. Kalau kalian punya banyak uang ya pakai ini, atau kalau lebih ringan ya pakai Linux, atau kalau kalian ya kebiasa pakai Windows ya pakai Windows. Ya terserah. Itu sama saja menurutku, tetapi ya ada plus minusnya lah kayak gitu. Oke, lanjut. Ini suka tidak sukanya. Jadi ada beberapa yang survei seperti ini. Kita next saja. Terus langsung ke ini saja. Oke, kita langsung ke ini saja, programming, bahasa pemrogramannya. Nah, ini menurut survei petanya seperti ini. JavaScript bisa kemana-mana, kemudian HTML, CSS juga. Ternyata paling sedikit itu pakai Kotlin. Jadi kalau kalian pakai Kotlin nanti cuma seperti ini. Jadi ya lebih baik menurutku belajarlah yang sedang tren seperti JavaScript, kemudian HTML, CSS, kemudian sama Python atau SQL. Yang SQL ya maksudnya. Oke, lanjut ke database-nya juga. Pakailah MySQL saja atau yang lainnya ya sesuai dengan kebutuhan lah. Tetapi yang paling tren memang MySQL. Kemudian lanjut ke platform yang menyediakan cloud. Nah, kebanyakan memang AWS. Jadi ya terserah, tergantung juga dengan kebutuhan perusahaan pakaiannya apa, maunya apa, duitnya berapa. Ya kalian bisa kondisikan, tetapi trennya masih AWS. Oke, lanjut ke frameworknya masih React.js yang paling banyak digemari, React.js. Oke, kemudian library-nya itu yang paling banyak Net Framework sama Net Core. Ya seperti ini. Ya, React Native juga oke. Kemudian TensorFlow.
Ini juga bisa kemana-mana nih. NumPy. Lanjut, another tool. Kalian bisa pakai Git. Ya udahlah, kalian lebih gampangnya pakai Git aja kalau menggunakan tool yang lainnya. Kemudian lanjut ke ini, text editor lah. Itu pakai Visual Studio Code paling oke lah menurutku untuk sekarang ya. Kemudian ini, apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang stuck? Ya, pastinya cari di Google. Sudah wajib dan sudah menjadi kebiasaan. Kalau kita searching di Google, sudah menemukan jawabannya. Kemudian visit ke Stack Overflow atau mengunjungi Stack Overflow. Ini sudah oke. Kemudian melakukan pekerjaan lain dan kembali lagi di waktu yang lain. Nah, ini juga bagus. Jadi kalau kalian pusing, ya kerjakan yang hal lain atau ya kembali lagi setelah selesai. Oke, kemudian memanggil teman kerja atau teman. Nah, ini bisa jadi ya kalau teman kalian lagi sibuk ya jangan di call atau jangan di telepon. Ya panggil saja temanmu yang lainnya. Kemudian pergi untuk jalan-jalan atau melakukan aktivitas fisik yang lain. Ya maksudnya jalan atau olahraga atau senam atau yoga atau yang lainnya lah, meditasi atau yang lainnya. Kemudian kalian bisa memanggil bantuan atau meminta bantuan lah. Oke, lanjut ke hal yang selanjutnya. Ini adalah apa ini? Top paying technology. Ini yang berbayar. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Bayarnya berapa? $95.000. Itu berapa itu? Banyak banget lah. Kalian bisa kalikan 14.000. Itu totalnya berapa? Oke, lanjut. Ini apa ya? Jam kerjanya lah. Ada yang full time, ada yang masih sekolah dan masih belajar apa? Ada yang masih pelajar, kemudian full time, kemudian ada yang lainnya. Oke, itu dia. Terima kasih telah menonton video ini. Itu adalah beberapa tren yang terjadi di tahun 2021 melalui survei Stack Overflow di bulan Mei 2021, diikuti 80.000 lebih developer. Jadi trennya tadi aku ringkas. Trennya React.js, kemudian JavaScript, dan yang lainnya lah, banyak banget. Jadi ya terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, karena kalau kalian pintar, kalian baik, uang akan mengikuti kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa share, salam servis pintar, dan bye.